wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Haji Rahmani. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, agar kita semuanya termotivasi atau bersemangat, mari kita bersama-sama melakukan tepuk semangat. Semuanya pada tahu kan? Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan atau menjabarkan tentang RPP Ibu, yang dimana di situ adalah tema jaring-jaring yang ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, PKN, dan IPS. Baik, untuk materi pertama yaitu Bahasa Indonesia, kosakata terkait kesehatan lingkungan. Kosakata adalah kumpulan kata yang memiliki makna tertentu, menguasai kosakata tentang kesehatan lingkungan, membantu kita berkomunikasi dengan jelas, memahami informasi, dan membahas cara menjaga lingkungan agar tetap sehat. Daftar kosakata beserta maknanya. Kosakata lingkungan sehat, lingkungan yang berbasis bebas pencemaran dan mendukung kesehatan makhluk hidup. Yang kedua, udara bersih, udara yang tidak mengandung asap, debu, zat berbahaya dalam jumlah berlebihan. Yang selanjutnya, air bersih, air yang jernih, tidak keruh, tidak berbau, dan layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya itu ada sampah, sisa benda atau bahan yang sudah tidak dipakai dan dibuang. Sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan bisa terurai secara alami, contoh sisa makanan dan daun. Sampah anorganik, sampah yang sulit terurai dan tanah lama, contoh plastik atau kaca atau logam. Pencemaran, masuknya zat berbahaya ke lingkungan sehingga merusak kualitas udara, air, dan tanah. Kita harus membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih. Udara bersih membuat pernapasan menjadi lancar dan tubuh terasa segar. Genangan air harus segera dikeringkan agar tidak menjadi sarang nyamuk, demam berdarah. Menjaga sanitasi lingkungan adalah kewajiban bersama seluruh warga. Kita dapat mengurangi tumpukan sampah dengan cara melakukan daur ulang. Nah, biasanya tuh di setiap sekolah-sekolah kita menyediakan tempat pembuangan sampah organik dan anorganik. Apakah di sekolah ini ada? Ya. Bila perlu ini ya anak-anak ya, kita diharuskan atau kita harus punya salah satu pembelajaran tentang mengolah sampah anorganik. Sampah anorganik itu seperti plastik, kaca, dan seperti contohnya ini, di sini saya jumpai salah satu plastik bekas air minum AP, yang dimana ini adalah sampah yang didaur ulang dan kita cat seperti ini menjadi salah satu destinasi keindahan kelas yang patut kita contoh ini. Nah, selanjutnya di sini ada pembelajaran IPA. IPA materinya itu organ pernapasan manusia dan fungsinya. Sistem organ pernapasan manusia dan fungsinya: tujuan menghirup oksigen O2, mengedarkannya ke seluruh tubuh, membuang karbon dioksida, sisa metabolisme. Daftar organ dan fungsi urutan masuk udara. Yang pertama ada hidung. Fungsi hidung menyaring debu, kotoran, rambut hidung, melembabkan dan menghangatkan udara. Ciri-ciri ada lendir dan pembuluh darah halus. Yang kedua faring. Faring atau tenggorokan, fungsinya tempat pertemuan saluran napas dan cerna, menyalurkan udara ke laring. Terus laring itu kotak suara, fungsinya
tempat pita suara, ada kutub epiglotis, mencegah makanan masuk ke saluran napas. Yang keempat ada treake atau batang tenggorokan. Fungsinya saluran udara kaku dengan cincin tulang rawan, rambut getar mendorong ke kotoran keluar. Terus yang kelima ada bronkus. Fungsinya cabang trakea masuk ke paru kanan dan kiri meneruskan udara. Yang keenam bronkiolus. Fungsinya itu cabang halus bronkus salurkan udara ke ujung terdalam paru-paru. Yang ketujuh ada paru-paru. Organ utama kanan sama dengan ada 3 bagian kiri, 2 bagian lebih kecil ruang jantung. Di dalamnya alveolus. Kantung udara sangat banyak, dinding tipis, dikelilingi pembuluh darah. Fungsi alveolus itu tempat pertukaran gas O2 masuk darah, CO2 keluar ke udara. Yang kedelapan dia ada diafragma. Fungsinya otot sekat rongga dan dada atau perut, mengatur besar kecil rongga dada saat bernapas. Mekanisme pernapasan, inspirasi tarik napas di diafragma turun, tulang rusuk naik, rongga dada membesar, udara masuk. Ekspirasi buang napas, diafragma naik, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, udara CO2 keluar. Selanjutnya di sini ada pembelajaran PPKN. Hak mendapatkan udara bersih dan kewajiban menjaga lingkungan. Tujuan pembelajarannya memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak atas lingkungan yang sehat serta memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan demi kebaikan bersama. Hak mendapatkan udara bersih. Anak-anak semua berhak mendapatkan udara bersih. Oke, nah kita sesama warga, seluruh manusia di dunia ini tuh berhak mendapatkan udara yang bersih. Kesadaran kita sesama manusia, kita harus berhati-hati atau menjaga lingkungan kita agar selalu bersih. Nah, yang pertama, dasar hukum. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di sini ada beberapa hak. Yang pertama, berhak menghirup udara yang segar, bersih dan bebas dari pencemaran. Maksudnya di sini tuh bebas dari asap, bebas dari debu, bebas dari asap rokok. Nah, untuk adik-adik, untuk anak-anak semuanya, ketika ada orang dewasa yang sedang merokok, diusahakan kita itu harus menjauh agar asap dari rokok mereka tersebut itu tidak tercemar atau tidak terhisap oleh paru-paru kita sendiri. Asap rokok itu adalah asap yang paling berbahaya dan tidak sehat untuk paru-paru kita. Terus yang selanjutnya, berhak hidup di lingkungan yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Berhak hidup di lingkungan yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan yang dapat mencemari udara dan lingkungan. Kewajiban menjaga lingkungan dan udara bersih. Menurut anak-anak, apakah kita wajib untuk menjaga lingkungan dan kebersihan kita sekitar? Ya, kita sangatlah wajib untuk saling menjaga kebersihan. Gara-gara wajib. Yang pertama, tidak membakar sampah atau hutan yang dapat menimbulkan asap berbahaya. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap. Yang ketiga, menanam pohon dan tanaman hijau untuk menghasilkan oksigen dan menyerap polusi. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bau dan sarang penyakit. Yang kelima, tidak membuang limbah sembarangan yang dapat merusak kualitas udara dan lingkungan. Dan yang keenam, mengingat orang lain agar turut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Di sini tuh
hubungan hak dan kewajiban itu ada, pertama, jika kita melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan, maka hak kita mendapatkan udara bersih dan lingkungan sehat akan terpenuhi. Yang kedua, sebaliknya, jika kita merusak lingkungan, hak diri sendiri dan orang lain akan terganggu. Ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Nah, contoh penerapan di kehidupan sehari-hari, saya berhak menghirup udara segar di halaman sekolah. Kewajiban, saya wajib merawat tanaman dan tidak membuang sampah sembarangan agar udara tetap bersih. Gimana? Paham? Oke. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya itu adalah IPS dengan materi kosakata terkait kesehatan lingkungan. Di sini berikut adalah kosakata lengkap dengan makna dan kaitannya dengan pelajaran IPS untuk memahami hubungan antara manusia, lingkungan, dan kesehatan hidup, kesejahteraan hidup. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran IPS, materi kosakata terkait kesehatan lingkungan. Berikut adalah daftar kosakata terlengkap dengan makna dan kaitan dengan pelajaran IPS untuk memahami hubungan antara manusia, lingkungan, dan kesejahteraan hidup. Yang pertama ada lingkungan hidup, keseluruhan benda, daya, kondisi, dan makhluk hidup yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupannya. Yang kedua, lingkungan sehat, lingkungan yang bersih, bebas pencemaran, dan memenuhi syarat kesehatan untuk mendukung aktivitas manusia. Yang ketiga, kualitas lingkungan, keadaan baik atau buruknya lingkungan yang dilihat dari kebersihan, keasrian, dan tingkat pencemarannya. Terus yang keempat, pencemaran lingkungan, masuknya zat atau unsur asing ke lingkungan sehingga merusak kualitas udara, air, tanah, dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Yang selanjutnya itu ada pencemaran udara, peristiwa perubahan susunan udara karena asap, debu, atau gas berbahaya yang membahayakan kesehatan. Yang selanjutnya itu ada pencemaran air, keadaan air yang menjadi kotor, keruh, atau beracun akibat limbah rumah tangga, pertanian, atau industri. Terus selanjutnya itu ada sanitasi yang baik di lingkungan perumahan dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit menular. Yang kedua, pencemaran udara yang parah dapat menurunkan kualitas kesehatan dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Terus yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab seluruh warga agar sumber daya alam tetap tersedia untuk masa depan. Terus yang keempat, lingkungan sehat merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hubungannya dengan IPS. Dalam IPS, kita mempelajari bahwa kondisi lingkungan sangat memengaruhi. Yang pertama, tempat tinggal dan pola hidup kemasyarakatan. Yang kedua, kesehatan dan tingkat kematian penduduk. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dan ketersediaan bahan pangan. Terus yang keempat, keamanan dan kenyamanan kehidupan. Nah, dari sekian pembelajaran kita dari bahasa Indonesia, IPA, PKN, dan IPS, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari seluruh materi yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan sehat ditandai dengan udara bersih, air layak pakai, tempat tinggal rapi, dan bebas pencemaran. Kondisi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama sistem pernapasan yang membutuhkan oksigen murni agar berfungsi dengan baik. Terus yang kedua, sistem pernapasan manusia terdiri dari rangkaian organ yang berperan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kesehatan sangat bergantung pada kualitas udara yang dihirup. Udara kotor dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit. Terus yang selanjutnya itu ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban berjalan beriringan. Setiap orang berhak mendapatkan udara bersih dan lingkungan sehat yang dilindungi oleh undang-undang. Namun wajib pula menjaga kebersihan, tidak mencemari lingkungan, serta melestarikan alam demi kebaikan diri sendiri, orang lain, dan generasi mendatang. Terus selanjutnya ada penguasaan kosakata terkait kesehatan lingkungan.
membantu kita memahami, menjelaskan, dan menerapkan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam berbahasa maupun memahami kaitan antara manusia, lingkungan, dan kesejahteraan hidup. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kesehatan itu sangat penting, menjaga lingkungan kebersihan kita itu sangat penting, dan untuk anak-anak, untuk teman-teman semuanya, diusahakan kalau setiap pembelajaran ataupun setiap ke sekolah atau di rumah itu harus membelajarkan diri sendiri agar menjaga lingkungan tetap bersih, seperti membuang sampah kepada tempatnya, harus bisa kreasi maksudnya itu. Dan untuk anak-anak semuanya, dari sekian pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa ditanya, ada yang mau dipertanyakan? Baik, jika memang sudah paham semua, mungkin pembelajaran kita pada hari ini akan sampai di sini. Baik, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian kembali berdiri. Kita lakukan gerak atau melakukan tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk anak-anak yang sudah mau mendengarkan dan mau berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Ibu sangat-sangat